Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut. Rame ya? Kenapa? Cek. Ya, gimana Pak Piuya untuk di dalam tadi pemeriksaan? Iya, ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor berarti ya, sebagai pelapor. Ya. Ya, gimana Pak Piuya tadi di berondong berapa pertanyaan sama penyidik sendiri dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga Pandem. ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Denis. Nah, terusnya habis itu sedetil itu ternyata saya nggak nyangka. Saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Berapa pertanyaan tadi total? Total berapa pertanyaan ya, Bang? Banyak banget. Belasan lah. Lebih 2. Oh, lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget. Ada kerugian, Mas Uya? Kerugian berapa, Mas? Ya, Kerugiannya? Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang udah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. Iya. 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta? Iya, 100 juta. Maksudnya Iya, kalau ini Ya. sudah ke ranah pidana berarti kan artinya tuntutannya hukuman badan. Artinya kerugiannya berarti ngambilnya udah terima gitu kerugian. Ya, yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini ada pidana ya, Bang ya. Dan ini Karena kita kalau melaporkannya penipuan. ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke enggak, saya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Flashback sedikit mungkin, Iya. kejadiannya itu kapan sih, Mas Uya? Kejadiannya itu awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya, Iya. itu pas lebaran. Kemarin. Kemarin persis lebaran. Pas lebaran. Nah, pihak sana kan terutama orang tuanya ya, Iya. kalau menyatakan kalau yang bersangkutan tuh mengalami ada kelainan. Iya. Gimana menanggapinya, Mas Uya? kalau masuk rumah sakit jiwa. Iya gini, kalau masalah Jiwa itu apakah bisa dituntut? Oh, saya nggak ngerti kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Ya, kayak Akhirnya siapa kan tuh? jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Ya tahu pasti ya pihak polisi Yang lebih tahu, yang pasti akan ya. mendalami kasus ini Ya. lebih dalam lagi, dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan, Bang ya. Udah ibaratnya udah dalam proses, udah LP gitu kan. Dan Denis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Lah gua kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, iya. Lu udah enak, udah balik lu duitnya. Kapan sih Mas Uya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan. Sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Ya, lupa tanggal berapa ya? Tanggalnya Lupa tanggal berapa. Lupa. Iya. Maksudnya untuk Ya. laporan ini mungkin memberikan efek jera apa untuk mempidanakan dia atau seperti apa? Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan udah waktu awal kan diam saja. Ya Denis yang berkoar-koar, karena Denis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja, tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus sampai ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa
ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiam. Konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan, karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Ya, kayak Akhirnya kan siapa tuh? jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Yang tahu pasti ya pihak polisi Yang lebih tahu, yang pasti akan ya. mendalami kasus ini Ya. lebih dalam lagi, dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan Bang ya. Udah ibaratnya udah dalam proses, udah LP gitu kan. Dan Dennis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Gara-gara lu. Lah gua kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, iya. Lu udah enak udah balik lu duitnya. Kapan sih Mas Uya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Ya, lupa tanggal berapa ya? Tanggalnya Lupa tanggal berapa. Lupa. Iya. Maksudnya untuk Ya. laporan ini mungkin memberikan efek jerah apa untuk mempidanakan dia atau seperti apa? Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan udah waktu awal kan diam saja. Ya Dennis yang berkoar-koar, karena Dennis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja, tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan mulu, sampai gemes gue. tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus sampai ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiam aja. Tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan mulu, sampai gemes gue. tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus sampai ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerah. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya, kalau misal orangnya juga korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Sampai gak di rumah. Ada sampai gak di rumah juga itu di Dennis ya. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jerah, dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke, setelah laporan kemarin, apakah ada komunikasi dari pihak Sida ke pihak Papilya sendiri mulai pengacaranya atau seperti apa? Gak ada ya, Pak? Gak ada sama sekali. Bentuk ancamannya kemarin tadi kan sempat nyinggung soal Digertak ada dan ancaman. Iya, iya. Bentuk Rizal ancamannya sendiri mungkin. gimana, Pak Pilya? Yang membuat saya akhirnya apa ya? Melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, ternyata saya nggak ngancam sama sekali. Terus UU ITE dan lain sebagainya. Terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya. Itu apa ya, ego saya ya. Mobil gue sampai sekarang ada yang masih belum balik, tapi surat-surat BPKB masih ada, ditipu teman sendiri. Terus terakhir tahun lalu juga gue ditipu juga yang soal travel di Bali itu gitu kan. Dan sekarang kejadian. Nah sekarang ini jadi mungkin kok berapa kali gue kena tipu tapi gue selalu kasihan-kasihan mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan, orang-orang yang sebelumnya, mereka tuh menyelesaikannya apa mungkin pendekatannya ke gue juga tidak segarang ini gitu loh. Gue nggak diancam, nggak digertak, nggak malah dia jadi lebih galakan dia gitu. Jadi ya sekarang ini mungkin beda atau tapi menurut gue sih gini, karena di sini ini udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jerah aja supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum itu aja. Bentuk ancaman ke Mas Uya apa? Iya, tunggu. Apa? Dengan Raffi Ahmad sendiri kemarin kan sudah bertukar cerita perihal Iya. permasalahan yang sama dengan orang yang sama MZ sendiri. Ya, Gimana, Pak? ya kalau Raffi Ahmad dia juga nanti akan berbicara juga. Tapi ini kan hubungannya kasusnya nggak berhubungan dengan kasus gue, cuma dengan orang yang sama. Jadi ya itu Raffi atau pihak ya Raffi yang akan harus ngasih keterangan sih, walaupun ada beberapa orang yang berhubungan dengan kasus itu kemarin udah sempat datang ke podcast saya. Kayak hari ini saya juga upload yang namanya dipinjam sama Mbak itu untuk kasus Raffi, yang nama buat dipinjam rekeningnya, udah ngomong, udah ngasih keterangan di tempat saya gitu. Jadi banyak korban nih, nggak hanya Pak Uya nih. Ya, cuman Korbannya banyak. tapi pada laporan saya ini saya hanya dikembalikan dengan cara dicicil. Dari awal saya selalu bilang bahwa mbaknya yang selalu bilang bahwa setelah tahu ini saya ditipu,
dia mengakui juga, saya ada rekaman suaranya. Dia sendiri yang bilang bahwa sorry, saya akan refund uangnya, bukan saya yang meminta uang dikembalikan. Dan saya minta kalau emang ada etikat baik, kembalikan uang saya 100 juta utuh, tidak usah dilebihin, tidak usah dikurangin. Dan saya tidak pernah meminta bahwa cicil dong, lo bisa kredit, nggak pernah satu kali pun saya ngomong gitu. Berarti soal 35 juta itu betul udah ditransfer? Saya tidak pernah meminta dan saya tidak pernah sama sekali tanpa sepengetahuan saya tidak pernah tanpa kesepakatan, tanpa perjanjian, tanpa info apapun dari saya. Jadi ini biar saja polisi yang menangani kasus ini dan mendalami kasus ini. Berarti MZ mentransfer tanpa kesepakatan ya? Tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan saya. Mas Uya, ini kan bukan pertama kalinya MZ ini terlibat kasus itu, bahkan beberapa kasus Iya. di Polda Metro Jaya itu dia juga sudah berstatus tersangka. Iya. Untuk kasus Mas Uya sendiri, apa harapannya dan apakah akan bernasib seperti pelapor-pelapor sebelumnya yang berharap dia dibully tapi ternyata enggak? Oke, untuk kasus-kasus yang lain yang dijadi tersangka saya malah nggak tahu kasus apa dan di mana gitu. Tapi saya ada fokus sama kasus saya aja. Tapi kita ikuti proses hukumnya, proses di kepolisian, dan saya yakin kepolisian kita dan pada khususnya Polda Metro Jaya ini terbaik dan bisa profesional. Dan saya yakinnya ini udah saya kasih ke dalam. Dan contohnya gini ya, kalau kita ngomong pengacara, ya. Bukti-buktinya apa aja Mas Uya? Ada Bukti surat semua, perjanjian. surat perjanjian ada, bukti transfer, bukti chat lengkap, bukti rekaman pembicaraan, suara, dan rekening koran saya juga sudah ada yang dari bank sudah diminta. Rekening koran saat saya mentransfer uang DP dan saat dia memberikan saya bukti transfer 100 juta dan ternyata itu palsu. Dan pada tanggal dan jam yang sama rekening koran saya sudah diminta dari bank, sudah saya berikan juga bahwa tidak ada uang masuk sama sekali. Dan kalau ngomong pengacara nih, pengacara saya pada saat saya menceritakan kasus saya saja, pengacara saya tidak langsung percaya omongan saya dong. Harus melihat bukti-buktinya dulu, mendalami kasusnya dulu. Jadi setelah ada bukti-bukti dan kasusnya, baru buat laporan ya kan. Nah, Oh, ini preskon dulu yang penting. intinya kan ibaratnya ya pengacara, kalau saya nggak bicara pengacara mana, kalau pengacara yang benar menurut saya adalah kliennya itu ngomong bukan berarti atas dasar omongan klien itu dijadikan bahan untuk dia ngasih statement berkoar-koar, bener gak? Dalami dulu apa buktinya segala macam gitu kan, dalami kasusnya, jangan sampai Bikin malu diri sendiri. Nah intinya gitulah. Kemarin contohnya dia bilang bipolar akut kayak gitu, itu kan jadi bahan ketahuan orang. Siapa yang mau pakai pengacara kayak gitu lagi? Tenang, sabar. Oh ya, dulu, sabar. Ada masalah apa sih Mas? Iya. Sebel, habis si Asbun. Pengacaranya Mas Uya berarti ini bukan masuk ranah. Kan emang saya yang kenalin, bukan kebenaran suenya saya yang kenalin, jadi saya nggak enak, jadi saya datang sini dalam bentuk support ke Uya aja gitu, temenin dia ditanya-tanya, tanya banyak gitu. Kak Denis mungkin akan jadi saksi juga nggak? Iya, minggu depan datang jadi saksi gitu. Agendanya apa Mbak? Apa? Agendanya? Ya kan ada nama-nama saya dibawa-bawa sama dia. Kan kenalnya juga dari saya. Sebel banget deh. Makanya kemana sih tuh dia, mas wartawan? Masih di rumah sakit nggak sih? Kemarin katanya sempat mau mengunjungi ke rumah sakit Mengunjungi. juga, Kak. Oh iya, udah sempat ke situ. Terus udah gitu udah sempat ke situ, ternyata kan aku nggak bisa masuk. Saya bingung, saya nggak bisa masuk. Kok Bang Rasman bisa masuk ya? Aneh ya. Terus saya menemukan fakta baru nih semalam. Apa itu? Kayaknya kan saya pernah bilang ya, dia kayaknya nggak mungkin sendirian ya, masa seberani itu. Terus kan saya kan bikin ini, ada korban dari Medina speak up, tapi dia nggak berani speak up, tapi dia suruh pengacaranya yang speak up. Pengacaranya ini ditelepon sama Lukman, katanya suruh Denis turunin YouTube-nya atau saya somasi atau saya bilangin ke abang-abangan saya. Karena di situ ada bukti chatting kalau Lukman itu terlibat. Saya nggak mau turunin YouTube saya. Emang kenapa? Orang bener kok ada isi bukti chatnya si Lukman sama abang pengacaranya menjanjikan bujuk rayu ikut jualan. Ada nih. Apa nih? Tapi Kak Denis sendiri percaya nggak sih dengan yang dia bilang sakit sekarang sampai masuk rumah sakit? Ya sakit ya iya, sakit stres. Sakit iya mungkin stres. Cuman ya wajar lah stres. Siapa sih yang nggak stres zaman sekarang dari korban-korban. Kasihan korban-korban kan butuh duit juga. Emangnya ada orang yang butuh duit.
Iya, dan masalahnya kan juga bukan duit. Di Uya masalahnya udah bukan duit, di harga diri. Si Uya dihina-hina, dihina-hina, terus diancam-ancam kayak gitu. Kak Denis juga tadi kan bilang kerugian pernah 50 juta ya. 50. Itu berupa mobil juga atau ada barang lain? Mobil, jual beli mobil, nggak pernah pinjam meminjam. Dia bayar Emang dia cicil selalu apa gimana kak? pertama dia bayar 5 juta, terus segitu setelah saya berantem sama dia transfer akhirnya. Setelah saya post foto baby love-nya itu yang alias si Tengku. Ini kan keluarganya minta tolong memaklumi dia, terus untuk Untuk apa? berita-berita memaklumi dia yang lagi sakit, terus jangan nge-up lagi lah soal dia nanti makin stres. Untuk Kak Denis sendiri gimana, akan menghentikan nggak? Oh, jadi korban itu harus memaklumi gitu, uang Iya. hilang gitu aja. Jadi Maklumi, sabar dulu, tunggu dia sembuh gitu, jangan di-up lagi berita. terus jangan kalau diomongin. korbannya butuh duit gimana? Yang harus dimaklumin di sini adalah korban, bukan sakit. Orang dia toh pas lagi sakit aja masih bisa nipu kok. Iya kan? Dia sakit sambil diinfus nipu Uya. Bener kan? Itu kan si Uya dibilang jenguk dia, padahal dia bilang dia sakit apa segala macam. Dia nipu Uya di hari itu. Terus udah gitu ibunya sama keluarganya saya nggak pernah mau ngomongin ya, tapi di sini menurut saya aneh banget. Kenapa mereka keluarganya itu nggak meminta maaf sama korban? Harusnya kalau misalkan dia meminta maaf sama korban, kan korban jadi redam. Jadi enggak, ini minta maaf sama investor. Siapa sih investor? Kan katanya pengacaranya sendiri yang bilang kalau misalkan si Medina itu ODGJ atau bipolar. Mohon maaf, ODGJ atau bipolar nggak apa-apa, nggak nipu. Terus kayak gitu, tapi kalau misalkan apa yang dibilang pengacaranya itu benar, berarti kan usahanya dia kan cacat hukum. Investor mana yang mau invest ke dia? Sama ODGJ atau bipolar. Mohon maaf, ODGJ atau bipolar nggak apa-apa, nggak nipu. Terus kayak gitu, tapi kalau misalkan apa yang dibilang pengacaranya itu benar, berarti kan usahanya dia kan cacat hukum. Investor mana yang mau invest ke dia? Sama aja bunuh diri dong. Mendingan sumbangin aja duitnya ke yayasan gitu. Terus ada omongan nggak sih sama Kak Uya seandainya Medina ngebalikin duitnya, Kak Uya akan mencabut laporannya atau enggak? Aku bilang jangan sih. Jangan. Kalau mau Jangan. nyicil? Nggak mau, jangan. Ngapain duit segitu terus gitu dihina-hina. Bukan masalah duit. Ini udah masalahnya parah. Korbannya terlalu banyak. Kalau misalkan didiemin kayak 2 tahun yang lalu mungkin dia banyak damai ya. Dia pernah nipu, terus damai. Akibatnya apa? Akibatnya ada korban kayak saya lah, akibatnya ada korban kayak Uya, ada korban-korban lainnya, kasihan. Artinya kalian akan berusaha yang berikan efek jerah, soalnya kan selama ini kan dia cuma dilapor-laporkan aja, belum sampai masuk ke Iya, penjara. dan kebanyakan juga banyak yang damai ya, yang saya dengar ya. Iya, kebanyakan berujung damai, dan karena mereka membiarkan damai itu, dia tuh menjadi kayak biasa aja gitu, kayak apa? Oh, ini nggak apa-apa nih, dia nipu terus kanan kiri. Kan nggak semua orang bisa makan habis ditipu, Mbak. Kayak gitu, nggak boleh nipu orang, dan ini kriminal. Nggak ada meminjam uang, dia jual beli, dan ini kriminal, dia tukang tipu fix. Berarti mau gak mau harus dijebloskan ke penjara ya, efek jerahnya. Kalau menurut saya sih dia harus diberi efek jerah, ya iyalah. Supaya apa masuk penjara? Supaya untuk kebaikan Medina sendiri, bukan untuk kebaikan yang lain doang, untuk kebaikan dia sendiri. Jadi dia karena kan orang kan pasti ada hidup, tua, terus gitu mati kan. Jadi sebelum mati itu, jadi gue nggak mau Medina mati sebagai penipu. Kak, Gitu. ini Kak kan